Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Haryanti, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung dari SMA Negeri 1 Banjar Agung. Keterkaitan antar materi modul 1.1 Filosofis Pemikiran KHD. Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Modul 1.3 Visi Guru Penggerak dan Modul 1.4 Budaya Positif. Berikut merupakan kesimpulan terkait peran saya dalam menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah, yaitu SMA Negeri 1 Banjar Agung. Seorang guru yang baik akan senantiasa berusaha mewujudkan dan menumbuh kembangkan budaya positif di sekolahnya. Implementasi budaya positif. Budaya positif tersebut dapat diimplementasikan dengan menerapkan konsep-konsep utama budaya positif, diantaranya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman, konsekuensi, dan penghargaan, teori posisi kontrol, pembuat keyakinan kelas atau sekolah, serta proses penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk menumbuh kembangkan kesadaran diri dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Dapat membuat murid memahami dan menyadari serta memiliki motivasi internal bukan karena paksaan, pujian, atau hukuman. Selanjutnya, disiplin positif dapat membuat murid mengontrol diri mereka sendiri dalam melakukan berbagai tindakan. Motivasi perilaku manusia. Menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia yang pertama, menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain merupakan motivasi eksternal. Sedangkan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya adalah motivasi internal atau berada dari dalam diri. Oleh karena itu, sebaiknya kita dapat menghindari hukuman dan pemberian penghargaan secara berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri siswa. Berikut adalah posisi kontrol seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai seorang guru yaitu sebagai manajer. Guru mengadakan pendekatan dan komunikasi dengan murid, mempersilahkan untuk mereka bertanggung jawab atas tindakannya dan mendorong murid untuk dapat menemukan solusi masalahnya. Posisi manajer mengacu pada restitusi dan merupakan identitas positif bagi murid. Berikut adalah keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan pernyataan umum yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Berikut adalah koneksi antar materi budaya positif terhadap filosofi KHD, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah
maka akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, yang menuntun laku murid sesuai kodrat alam dan zaman. Selanjutnya, bagaimana koneksi antar materi budaya positif terhadap nilai dan peran guru penggerak, yaitu budaya positif dapat diwujudkan jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yakni berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat juga diwujudkan dengan memberi dorongan untuk berkolaborasi antar warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah untuk dijalankan secara bersama-sama. Berikutnya, budaya positif terkait dengan visi guru penggerak, yaitu salah satu perubahan yang diharapkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif sehingga tercipta lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Terwujudnya visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi pendidikan KHD dan profil pelajar Pancasila. Berikut adalah refleksi saat saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya telah memahami konsep-konsep inti modul 1.4 budaya positif, yaitu terkait disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, seseorang melakukan suatu perbuatan, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Seluruh pemahaman tersebut harus terinternalisasi dalam diri, diimplementasikan dalam tindakan atau aksi nyata dengan berbagi pengetahuan dan praktik baik dengan rekan guru di sekolah. Hal yang menarik saat saya bisa menyelesaikan masalah siswa dengan mempraktikkan segitiga restitusi, ternyata akan timbul kesadaran dari siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka. Selain itu juga, saat saya mempelajari teori posisi kontrol, seorang guru dengan ilusi bahwa guru bisa mengontrol siswa seutuhnya, sehingga saya bisa memposisikan diri sebagai guru yang bisa menuntun siswa sesuai kodrat alam dan zamannya. Perubahan apa yang terjadi pada diri Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi, saya menyadari bahwa posisi kontrol yang sering dilakukan adalah penghukum. Seharusnya saya sebagai manajer. Saya pun menyadari dalam menyelesaikan masalah sering memberi hukuman, seharusnya dapat menerapkan segitiga restitusi. Berikutnya, pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas atau sekolah. Saya menangani siswa yang tidak mengerjakan tugas atau siswa yang tidak mengerjakan sama sekali soal penilaian sumatif tengah semester. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, diantaranya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya merasa lebih nyaman dalam mengajar di kelas, merasa lebih dekat dengan siswa. Selain itu, saya juga merasa termotivasi untuk terus berproses memperbaiki kualitas diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan dalam konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah terbentuknya motivasi dalam diri siswa berdasarkan kesadaran murid untuk melaksanakan budaya yang positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah bagaimana seorang guru seharusnya bisa menjadi seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu?
Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang sering Anda pakai? Bagaimana perasaan Anda sekarang? Apakah perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum atau pemantau. Perasaan saya waktu itu, saya merasa bangga karena bisa memegang kontrol atau kendali sepenuhnya terhadap siswa. Selain itu juga ada rasa bersalah telah memberi hukuman yang belum tentu juga membuat jera siswa. Setelah mempelajari modul ini, saya menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa dan menerapkan posisi sebagai manajer. Perasaan saya lebih tenang dan menyadari pentingnya membangun komunikasi dengan murid untuk menumbuhkan tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa, yaitu tahap awal saja pada menstabilkan identitas. Namun, siswa belum diberi kesempatan untuk berproses menemukan solusi dengan kesadaran mereka sendiri. Di sini saya hanya memiliki posisi kontrol penuh terhadap siswa. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di sekolah atau kelas saja, namun bisa diterapkan di rumah juga agar bisa menjadi suatu kebiasaan saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Sekian pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.